Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazar Rahman dari Prodi Manajemen PJJ S1 dengan NIM 250201021150. Baik, saya akan menjelaskan Digital Innovative Entrepreneur. Ada 10 tipe inovatif tersebut yang menjadi jadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah configuration, yang kedua adalah offering, yang ketiga adalah experience. Configuration berfokus pada inovasi internal dan elemen dasar berbisnis tidak terlihat langsung oleh pelanggan, tetapi mendefinisikan secara perusahaan beroperasi dan menciptakan nilai. Inovasi ini mencakup 4 tipe: profit modal, yaitu cara untuk perusahaan menghasilkan uang; network, fokus pada penciptaan nilai melalui kemitraan; dan aliansi strategis, struktur yang melibatkan penyusunan aset dan sumber daya manusia secara unik untuk menunjang strategi; dan proses, yaitu mengembangkan metode operasional atau manufaktur yang unik dan efisien untuk memberikan keunggulan. Selanjutnya ada offering. Offering adalah fokus untuk tradisional dalam inovasi. Pusat pada produk atau layanan inti yang dijual kepada pasar. Kategori ini mencakup 2 tipe. Product performance, yaitu untuk meningkatkan fitur, fungsionalitas, atau kualitas dari produk ini untuk membedakan dari pesaing; dan product system, yang melibatkan penciptaan ekosistem produk lengkap, layanan, atau aksesoris yang saling integrasi. Sering disebut building. Untuk mengunci pelanggan dan meningkatkan nilai total penawaran. Inovasi penawaran memastikan bahwa yang dijual perusahaan selalu relevan atau unggul di mata konsumen. Selanjutnya ada juga experience. Experience berfokus pada interaksi eksternal yang semua titik kontak dengan pelanggan, memastikan perjalanan pelanggan dan supervisor dan yang superior. Kategori ini mencakup 4 tipe inovasi: servis yang meningkatkan dukungan pelanggan, jaminan dan layanan space penjualan. Ada juga channel yang berinovasi pada cara produk atau layanan yang disampaikan ke pasar, seperti menggunakan metode direct to consumer. Atau toko top up, brand yang berkaitan dengan membangun citra, reputasi, dan komunikasi yang unik dan emosional. Dan terakhir, customer engagement, yang menciptakan interaksi yang menarik dan mendalamkan untuk membangun koneksi emosional dan loyalitas jangka panjang dengan konsumen. Selanjutnya ada juga studi kasus. Mari kita analisis dengan Samsung Electronics, terutama di divisi mobile atau home application. Menggunakan kerangka 10 tipe inovasi, Samsung ini adalah studi kasus yang menarik karena mereka sangat kuat dan inovasi produk sambil juga mendefinisikan modal bisnis dan fokus dalam keberlanjutan. Selanjutnya adalah configuration. Samsung berfokus pada inovasi internal dan modal bisnis yang unik, terutama dengan menguasai rantai pasokan. Proses Samsung unggul dalam integrasi vertikal, di mana mereka tidak hanya merencanakan perangkat akhir seperti handphone atau TV, tetapi juga memproduksi komponen kuncinya seperti chips, memori, chipset, dan panel layar AMOLED. Ini memungkinkan Samsung untuk mengontrol kualitas, biaya, dan waktu peluncuran produk atau dengan lebih baik daripada pesaingnya. Selanjutnya ada juga offering. Samsung adalah pelopor dalam inovasi produk, sering menjadi yang pertama dalam memperkenalkan teknologi baru. Product performance ini adalah kekuatan utama Samsung. Mereka berinisiatif besar dalam teknologi tampilan, layar AMOLED, Neon QLED, dan mereka mempelopori inovasi seperti ponsel lipat, Galaxy Z Series yang menciptakan kategori baru di pasar smartphone. Inovasi terbaru juga mencakup integrasi Galaxy AI untuk pengalaman yang baru. Selanjutnya ada juga experience. Samsung berfokus pada penciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan mudah diakses. Servis Samsung menawarkan layanan purna juga yang luas, termasuk Samsung Care Plus dan pelayanan premium seperti Genius Bar di toko-toko mereka, seperti pelayanan penjemputan, store pick up untuk kenyamanan.
Selanjutnya, penerapan 10 tipe inovasi oleh Samsung Electronics. Configuration. Samsung menciptakan keunggulan konfigurasi internal yang sulit ditiru melalui penguasaan model bisnis dan proses produksinya. Profit model Samsung sangat cerdas karena mereka melakukan integrasi segmen secara ekstrim, mulai dari seri A yang terjangkau hingga seri SZ yang ultra premium, yang secara efektif memaksimalkan pangkas pasar global dan menahan tekanan dari semua arah. Hal ini dalam network, Samsung aktif menjalinkan kemitraan dengan developer konten global, seperti streaming besar untuk memastikan aplikasi mereka optimal di Smart TV, menjadikan perangkat keras Samsung lebih bernilai. Selanjutnya adalah offering. Inovasi penawaran Samsung berfokus pada product revolution, penciptaan ekosistem yang meningkat. Di sektor produksi performance, Samsung adalah pionir ada global dengan peluncuran pematangan ponsel lipat Galaxy Z Series. Inovasi ini menciptakan dominasi kategori smartphone baru, menempatkan Samsung sebagai pimpinan dalam teknologi masa depan dan menarik segmen konsumen high-end. Sejalan dengan itu, mereka mengembangkan produk sistem melalui ekosistem SmartThings. Sistem terpadu ini menghubungkan smartphone, kulkas, TV, perangkat alat rumah lainnya. Hal ini secara efektif menciptakan customer lock-in, karena penggunaan didorong untuk membeli seluruh rangkaian produk Samsung demi mendapatkan pengalaman rumah pintar yang mulus. Selanjutnya ada juga experience. Samsung memastikan pengalaman pelangganan pelanggan yang mudah diakses dan personal. Dalam hal servis, Samsung menawarkan pelayanan premium seperti Samsung Care Plus yang memberikan perlindungan kerusakan di luar garansi standar. Layanan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan ketenagaan pelanggan, tetapi juga menjadi sumber pendapatan tambahan. Strategi channel Samsung adalah penggunaan jaringan dealer lokal yang sangat luas di seluruh dunia. Pendekatan ini memastikan aksesibilitas dan ketersediaan produk yang maksimal. Selanjutnya, ada juga fasilitas kami.